kita mulai. Yang pertama, oke, kenapa manajemen keuangan penting? Oke, jadi gini, nggak perlu ada corona pun manajemen keuangan itu sangat penting. Karena apa? Nah ini, pengen nggak punya keuangan yang lebih dari cukup biar bisa sedekah lebih banyak, biar bisa bangun rumah ibadah, apapun agama Anda, mungkin yang Muslim masjid, yang Kristen gereja, mungkin yang Buddha, Hindu, itu semuanya Anda mau nggak sih punya keuangan yang lebih untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi gitu, bukan cuma untuk diri sendiri. Nah, jadi kita tuh bagian dari 3 hal itu, keuangan, keluarga, negara, ketuhanan, agama. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kenapa kita harus ngerti manajemen keuangan, karena kita bagian dari 3 itu. Kalau kita tidak mengerti dan kita manajemen keuangan dan keuangan kita jelek, kita akan dalam tanda kutip, kita akan menjadi beban di antara 3 itu. Itu sesederhana itu aja. Kenapa saya bisa ngomong ini dengan gamblang? Karena saya pernah di posisi yang bener-bener susah, bener-bener ngerasa gila ya, kalau saya susah tuh saya nyusahin orang lain gitu. Dan bukan masalah itu benar atau salah, tapi pengennya nggak kayak gitu. Apalagi kalau nanti saya punya keluarga. Jadi sampai sini tolong dipahami dulu bahwa memang penting, keuangan itu sangat penting. Kecuali kita tinggal di hutan sendirian, baru deh nggak penting. Oke. Nah, ini akan seru nih. Sebelum kita menghitung-hitung dan bagaimana cara menghitung yang sederhana, saya mau disclaimer dulu. Disclaimer itu, jadi saya mau ngomong dulu ke teman-teman bahwa apapun yang saya akan omongin ini, itu saya ambil dari berbagai sumber. Ada, saya pribadi juga punya konsultan keuangan profesional, saya ambil dari mereka juga ilmu ini. Ada juga dari orang-orang yang saya rasa ilmu keuangannya bagus dan mudah diaplikasikan. Seperti Pak Tung Desem Waringin, Anda bisa belajar dari beliau salah satu yang bagus juga, Pak Tung Desem Waringin tuh. Nanti beberapa part juga ada yang saya ambil dari beliau itu. Jadi bukan saya ambil begitu saja, tapi maksudnya itu emang ilmu umum, tapi ketika beliau yang ngomongin tuh kayak lebih gampang aja dicernanya. Nah, itu ada beberapa yang saya modif. Jadi dari berbagai sumber. Dan disclaimer dulu di awal, kita tidak ngomong benar atau salah. Kita ngomongin sesuatu yang Anda inginnya apa, pengen nggak mencapai ke situ. Dan caranya bagaimana, itu tergantung fleksibilitas Anda masing-masing dan kondisi masing-masing. Jadi, tidak berlaku sama ke semua orang. Kalau misalnya yang satu udah bisa investasi, yang satu mungkin belum, karena harus beresin utang. Tapi, apa yang mau saya bahas ini akan sangat general. Jadi, saya sangat berusaha untuk semuanya bisa langsung aplikasi dan bisa langsung pahami. Oke. Jadi, saya disclaimer dulu di awal. Apakah Anda langsung otomatis kaya? Ya, enggak. Saya juga pengen kalau ada seminar yang ngomongin keuangan, saya otomatis kaya setelah itu, ya saya juga pengen. Cuma, ya enggak. Ini cuma, ibarat kata, ini cuma untuk membuka membangun pondasinya dan membuka wawasan. Oke, kita mulai dari mindset terhadap keuangan. Semua dimulai dari mindset. Teman-teman, Bapak Ibu semua, ternyata, ini efek sinetron dan berita negatif. Ini sangat erat berhubungan sama belief kita atau kepercayaan kita terhadap manajemen keuangan. Terhadap keuangan itu sendiri. Serius, banget. Nih gini, ini saya buka-bukaan nih. Saya itu sempat di posisi, dulu kan pernah bangkrut ya, jadi saya emang benar-benar pernah mulai dari minus. Saya dulu bahkan sempat pernah meyakini bahwa miskin itu takdir saya. Bener-bener udah di posisi itu ya, kayak udah berdamai gitu, kayak emang udah takdir saya miskin, ya udahlah gitu, diterima aja gitu. Asli pernah saya di posisi kayak gitu. Terus kok bisa bangkit? Nah, karena ada beberapa hal yang ternyata kepercayaan saya itu dipengaruhi faktor eksternal. Ketika saya mengubah faktor eksternal saya, otak saya juga berubah, keyakinan saya juga berubah. Akhirnya saya paham, oh ternyata bukan takdir saya miskin, yang nentuin takdir itu kan bukan saya. Tugas saya berusaha. Nah, ini ada beberapa hal yang kelihatannya lucu, kelihatannya aneh, tapi percayalah, ada beberapa orang
yang berpikir seperti ini. Saya tidak menyalahkan, karena dulu saya juga pernah di kondisi ini. Jadi mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti ini karena memang hidupnya lagi susah, kena banyak cobaan, mungkin ada beberapa di antara yang lagi habis jatuh ketimpa tangga pula detik ini. Nah, mungkin Anda berpikir kayak gini juga. Nah, saya cuma mau ngasih tahu, apapun yang ada di sini, apapun yang saya ingin tunjukkan, itu sifatnya belum tentu benar. Contoh, uang adalah akar kejahatan. Banyak loh yang berpikir kayak gini. Uang adalah akar kejahatan. Padahal sebenarnya uang itu negatif atau positif sih? Jawabannya, uang itu netral. Uang itu netral. Uang bisa dipakai untuk hal yang positif nggak? Bisa. Bisa untuk dipakai yang negatif nggak? Bisa. Orang kaya yang baik ada nggak? Ada. Yang kurang baik ada nggak? Mungkin ada juga. Orang yang, mohon maaf ya kalau saya pakai analogi kayak miskin ya, mohon maaf ya. Cuma biar gampang aja. Kalau saya bilang kurang mampu, kepanjangan. Ya ada nggak apa-apa, kurang mampu aja deh. Orang yang kurang mampu baik ada nggak? Ada. Yang kurang baik ada juga nggak? Ada. Jadi uang itu netral. Uang itu bahkan kalau saya pernah datang satu seminar yang bagus sekali, uang itu akan memagnify, menunjukkan sifat asli orangnya gitu. Kalau emang orangnya baik, dikasih uang yang banyak itu makin baik. Kalau emang dasarnya orangnya kurang baik, dikasih uang banyak makin kurang baik orangnya, makin jahat, ibarat kata seperti itulah. Jadi uang itu netral. Nah, maksud saya adalah kalau Anda berpikir uang adalah akar kejahatan, bisa jadi tanpa sadar itu yang menghambat kita dari hidup yang lebih baik dari sisi keuangan gitu. Contoh nih, hal-hal sesepele ini ya, makanya saya tuh hati-hati sekali sama mulut dan pikiran saya. Karena saya yakin yang di atas selalu mendengar gitu. Kalau kedengeran dikabulin kan bahaya gitu. Maksudnya bahaya kayak gini. Tanpa sadar kita sering kali mengucap hal-hal kayak gini. Ah udahlah, uang nggak penting, saya mah hidup pas-pasan, yang penting cinta, yang penting bahagia gitu. Lah yang di atas denger diwujudin kan tiba-tiba sekarang kayak gini gitu. Jadi maksudnya berpikirlah, meyakinilah yang baik-baik aja gitu. Memang mungkin kejahatan itu terjadi, tapi jangan diyakini sebagai akar masalahnya. Oke, yang kedua, ini efek sinetron dan berita negatif juga nih. Orang kaya anaknya rebutan warisan. Waduh, kita dijejeli dengan film-film sinetron kayak gini kan. Orang kaya anaknya rebutan warisan. Yang ketiga, orang kaya seringkali hidupnya nggak bahagia. Yang keempat, orang kaya dekat dengan kesombongan. Faktanya, sama aja. Orang kaya ada yang sombong, ada nggak? Mungkin ada. Ada yang rendah hati nggak? Banyak. Orang yang kurang mampu, yang rendah hati banyak nggak? Banyak. Orang kurang mampu yang sombong, ada juga. Gitu. Jadi nggak ada ngaruhnya. Saya nggak suka jualan. Gitu. Padahal semua orang di dunia ini jualan. Maksudnya ini mindset terhadap uang ya, yang saya bahas ya. Saya dengki atau benci terhadap orang yang pamer kekayaan. Nah, ini nih. Sebelum kita masuk ke manajemen keuangannya, saya mau bukan ngebenerin lah, saya mau ngasih insight dulu hal-hal yang jangan-jangan itu yang bikin kita nggak kemana-mana hidupnya. Contoh, coba Anda cek, kalau Anda ngeliat sosmed, Anda ngeliat orang nunjukin mobilnya, Anda tuh aminin atau kesel. Nah, itu tuh alam bawah sadar loh yang ngomong. Alam bawah sadar tuh akan menentukan cara berpikir, cara bertindak, ujung-ujungnya nasib. Saya kalau kadang-kadang, kalau ngeliat Instagram atau berita, saya kan orangnya netral-netral aja. Muji enggak, negatif juga enggak ya. Normal-normal aja, karena saya tahu semuanya itu netral, tinggal saya menyikapi gimana. Ada artis nih, lagi udah minggu lalu apa? Lagi ada artis yang cerita tentang mobilnya. Mobilnya mahal. Ada aja yang komen tuh. Gimana sih masih pamer kekayaan? Gimana sih nggak sensitif banget sih? Orang lagi banyak yang susah malah pamer mobil baru apa segala macem. Dalam hati saya kan ya udah itu mobil-mobil dia, kenapa dimarah-marahin gitu. Maksudnya kan ya mungkin tuh orang udah nyumbang jauh lebih gede dari kita, cuma nggak dipamerin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kenapa harus membenci sesuatu yang tidak perlu dibenci? Tanpa sadar, kita tuh kadang-kadang ngelakuin itu. Ada tetangga baru beli, langsung curiga, baru beli mobil. Ini orang padahal kerja gitu-gitu aja, tapi kok beli mobil baru ya? Dari mana ya? Pak korupsi nih jalannya. Kadang-kadang bisa jadi gitu loh. Nah makanya saya kan selalu membiasakan, kalau Anda udah sering datang kopdar, saya selalu bilang, kalau dengar angka-angka yang baik, hal-hal yang baik, yang bagus, aminin aja daripada pusing.
Aminin aja dulu. Mencari uang terlalu banyak berarti saya serakah. Ada yang mikir gitu. Tapi bisa juga nggak diambil dari sudut pandang mencari uang banyak itu berarti bisa ngebantu banyak orang. Kerja keras mencari kekayaan membuat orang sakit jantung, stroke, dan stres. Makanya ada istilahnya penyakit orang kaya gitu. Mohon maaf nih, orang yang kurang mampu stroke juga ada nggak? Ada juga. Yang sakit jantung ada juga nggak? Ada juga. Orang yang kurang mampu, kanker ada juga? Ada juga. Jadi nggak ada hubungannya. Kayak miskin dengan sakit itu nggak ada hubungannya. Semua bisa-bisa aja. Orang kaya tiba-tiba stroke juga bisa. Orang yang kurang mampu tiba-tiba stroke juga bisa. Kaya atau miskin adalah pemberian dari yang di atas gitu. Ini sering sekali dijadikan patokan, termasuk saya kan takdir nih, tadi kata-katanya salah, bukan nasib, takdir. Ini juga sering dikasih jadiin patokan, karena saya juga dulu mikir gitu, ini kayaknya emang udah takdir dari yang di atas nih, ibarat kata gitu. Ternyata ya bisa diubah kok, karena ternyata kenapa keyakinan saya tentang takdir saya miskin itu ternyata gara-gara lingkungan dan apa yang saya tonton. Setelah saya ubah, ternyata bisa kok gitu. Yang 10 lebih baik miskin bahagia daripada kaya tidak bahagia. Ini yang paling legend. Ini yang paling legend nih. Ucapan paling legend. Nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia gitu. Nggak salah. Ingat ya, ini bukan salah atau benar. Tapi kalau Anda boleh ditanya, misalnya gini, orang kaya bisa bahagia nggak? Bisa. Bisa nggak bahagia juga nggak? Bisa. Orang kurang mampu bisa bahagia nggak? Bisa. Orang kurang mampu bisa bersedih juga nggak, bahagia juga nggak? Bisa. Pertanyaannya, pas Anda lagi sedih atau nggak bahagia, Anda mendingan kurang mampu apa kaya? Ya, mendingan kaya kan, ibarat kata seperti itu. Nah, saya bukan mau menyalahkan tentang analogi itu. Saya lebih baik gini, kenapa sih kita tidak mulai berpikir dari, kan ini kan orang sering banget daripada. Kenapa nggak mending dan? Kenapa nggak mending dan? Saya memilih kaya dan bahagia, dan gitu. Kenapa harus dibandingkan? Nggak apa-apa lah, miskin yang penting umurnya panjang gitu. Kenapa nggak kaya dan umur panjang? Nggak apa-apa lah, miskin yang penting anak saya baik. Daripada kaya tapi anaknya nggak baik gitu. Kenapa nggak kaya dan anaknya baik? Lebih ke situ. Nah, setelah hal ini bisa mulai lebih cerah di kepala kita, baru deh kita bisa ngomongin hal yang lebih tinggi dari itu. Tentang keuangan itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari, nah ini. Jadi itu penting banget hal yang mindset tadi. Kalau Anda nanya ke saya, ini bisa dibilang ini salah satu slide yang paling penting buat saya. Karena dulu saya tuh cukup kacau hidupnya. Ada beberapa dari 10 ini yang saya yakini. Beneran. Ada beberapa dari 10 ini yang saya yakini. Termasuk ini nih, akar kejahatan, dekat dengan kesombongan gitu. Mencari uang terlalu banyak berarti saya serakah. Saya agak berpikir kayak gitu. Ternyata ya nggak juga. Itu karena dulu mungkin pergaulan saya atau sinetron yang saya tonton semuanya ke situ. Tapi ternyata ketika saya dengar kisah yang baik-baik, oh enggak, ada orang yang bisa bangun rumah ibadah, bisa nyantunin anak yatim. Nah, saya maunya ya kalau bisa kayak gitu kenapa enggak gitu. Oke. Nah, lalu saya ingin menyamakan frekuensi dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, webinar kali ini bukan jaminan kaya, bukan jaminan pasti sukses, bukan. Nah, namun saya ingin karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Benar ya? Contoh, ada orang yang pengeluarannya 5 juta rupiah, dia ketika pemasukannya 10 juta rupiah aja, itu sudah bisa dibilang sejahtera. Bisa dipahami? Jadi, kalau saya belajar di buku ekonomi, arti kata sejahtera itu nggak harus yang punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, kaya raya, nggak. Sejahtera itu adalah ketika pengeluaran bisa jauh lebih besar dibanding, pemasukan bisa lebih jauh lebih besar dari pengeluaran. Kalau Anda pengeluarannya 3 juta, Anda punya pemasukan 6 juta, Anda sudah bisa dibilang orang yang makmur atau sejahtera. Beneran itu di buku ekonomi artinya begitu. Nah, jadi kan beda-beda nih, ada yang pengeluarannya 20 juta. Nah, agar ini bisa dipakai untuk umum, saya akan membuat tujuan yang umum juga. Oke. Nah, jadi webinar ini saya buat dengan tujuan Anda memiliki pemahaman ini. Tujuan kita ada 2. Yang pertama adalah, ini penting sekali. Tujuan kita yang pertama adalah webinar ini ingin Anda punya pemahaman, oh,
saya perlu bisa memiliki passive income lebih besar dari pengeluaran. Tolong dicatat baik-baik, bukan income saja, tapi passive income. Passive income itu bisa dihasilkan dari mana? Bisa dari mana-mana. Bisa dari deposito, bisa dari bisnis, misalnya bisnisnya apa? Kos-kosan, bisa dari kontrakan, bisa dari franchise yang Anda beli Anda nggak urusin tapi duitnya masuk. Intinya sesuatu yang Anda tidak perlu kerjain tapi terus menghasilkan. Orang Indonesia tuh masih banyak yang tabu loh ngomongin passive income, aset. Karena mereka kayak nganggap passive income itu kayak sesuatu yang negatif. Serius, ada beberapa orang yang menganggap passive income itu negatif. Karena mereka bilang, mikir gini, kita kan nggak boleh nggak ngapa-ngapain dapat duit. Lah, yang bilang passive income nggak ngapa-ngapain dapat duit itu siapa? Passive income itu pasti kita selalu butuh usaha dulu, bahkan biasanya usahanya lebih keras dibanding orang lain. Nah, namun ketika hal itu udah jadi, ngalir terus kayak keran. Kita bangun keran, bangun pompa, awalnya kan capek dulu, tapi begitu udah jadi, tinggal puter keran aja, dibanding gali sumur terus. Gali sumur, kalau butuh air gali sumur, kalau butuh air gali sumur. Nah, passive income tuh kayak kita capek-capek dulu, bangun pompa apa segala macam, begitu udah jadi tinggal puter keran. Kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang bangun hotel, punya franchise, punya kos-kosan, itu kan juga nggak tiba-tiba nyantai. Mereka juga kerja keras dulu untuk bisa sampai di titik itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu target yang pertama. Amin. Memiliki passive income lebih besar dari pengeluaran. Dan kenapa ini penting? Ini penting banget. Aduh, penting sekali karena keluarga saya juga ngalamin. Karena 80, ya lebih bahkan. Karena kebanyakan orang Indonesia itu, bukan kebanyakan orang Indonesia, sorry. Ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah ada saatnya kita tidak bekerja lagi. Bener dong? Ada saatnya kita nggak kerja lagi. Entah karena pensiun, entah karena sakit, entah karena meninggal. Pokoknya ada saatnya nggak kerja lagi. Nah, pas nggak kerja lagi itu biasanya masalah terjadi. Mending kalau kita sampai pensiun bisa ngumpulin banyak sekali uang. Cuma fakta yang terjadi di lapangan nggak seperti itu. Pensiun adalah tabungan sedikit, tapi masalahnya adalah ketika kita pensiun, pengeluaran banyak, pemasukan turun. Jadi lama-lama tabungan habis, belum lagi kalau kena tipu bisnis atau gagal bisnis, atau kalau kita sakit, uang kekuras, udah habis itu gantungin diri ke anaknya. Bukan benar atau salah, tapi biasanya itu yang terjadi. Jadi tolong dipahami, memiliki passive income itu penting karena ada saatnya kitanya nggak bisa kerja lagi. Itu. Dulu orang tuh banyak banget yang, yang meremehkan kalimat ini. Sekarang begitu corona langsung, corona itu sisi positifnya, menyadarkan orang bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dia. Kadang-kadang soalnya kita tuh sebagai manusia sering saya akui ini termasuk diri saya, sering terlalu pede gitu. Tenang aja lah, ini aman-aman aja kok, beres kok. Nih corona udah mulai turun kok. Pasti banyak yang mulai pikir kayak gitu. Mungkin, tapi bisa aja nggak tiba-tiba naik lagi. Bisa aja. Makanya dipahami dulu itu. Oke, yang berikutnya. Memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat. Ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan. Lanjut. Nah, sekarang untuk bisa sampai ke dua titik ini kan tujuan, target. Kalau Anda misalnya gini, Anda tidak pernah ke Bandung. Anda ke Bandung nih. Habis itu pas di Bandung Anda nyasar, misalnya nggak ada Google Maps ya. Anda nanya, telepon teman Anda yang di Bandung, saya kalau mau ke Braga itu lewat mana ya? Ada jalan Braga di Bandung. Si yang teman Anda pasti akan nanya, emang kamu sekarang ada di mana? Kalau Anda juga bingung, saya nggak tahu di mana sekarang. Dia bisa ngasih jawaban nggak? Nggak bisa. Andai dia ngasih jawaban, bisa salah. Nah, oleh karena itu, tujuan kita dua ini. Sekarang kita harus tahu dulu, kita sekarang ada di mana. Kita tuh sekarang ada di mana. Kita akan mengecek kondisi finansial kita seperti apa.